Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tematik. Kita masuk ya ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Masih tetap semangat ya, anak-anak solih dan soleha. Baik, kita mulai. Bunda akan sedikit bercerita tentang Dayu. Jadi, Dayu pada suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan dan malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya kambuh. Nah, siapa yang di sini anak salih dan solehah yang pernah mengalami sakit mah atau yang mempunyai sakit mah? Nah, itu sama seperti Dayu ya. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya bisa salah satunya karena tidak teratur pola makannya. Jadi sering terlambat makannya. Seharusnya sarapan ternyata tidak sarapan di siang hari. Lalu atau siang hari harusnya makan tapi makannya di jam sore hari. Nah, seperti itu ya. Itu dapat menyebabkan sakit mah atau dapat juga karena terlalu banyak makan yang pedas-pedas dan asam. Itu juga dapat menyebabkan penyakit mah. Kemudian, apakah gejala sakit mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Jadi, gejalanya itu kurang lebih hampir sama ya. Biasanya sakit perut di bagian ulu hati. Sakit perutnya itu sangat menusuk dan biasanya rasanya terbakar. Nah, itu gejala sakit mah. Atau bisa saja yang punya gejala sakit mah itu bisa saja sampai mual dan rasanya seperti diaduk-aduk perutnya karena ingin muntah ya, yaitu gejala. Jadi kita masih belajar ya di alat pencernaan pada manusia. Jadi fungsi alat pencernaan itu apa? Untuk memproses makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Jika sudah sari-sari makanannya sudah diserap oleh tubuh kita, nantinya kita dapat melakukan aktivitas dengan gembira, dengan semangat, tidak lemas, tidak lunglai ya, karena kita mempunyai energi yang banyak dari makanan yang telah diolah di alat pencernaan kita. Di pelajaran sebelumnya, Bu Nanda sudah menyebutkan ya organ pencernaan pada manusia ya. Jadi di sistem pencernaan pada manusia itu kita dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, dan yang terakhir nanti sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita akan dikeluarkan melalui anus. Nah, Bu Nanda akan menjelaskan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Nah, di mulut itu fungsinya apa? Nah, kalian bisa sekaligus menulis ya. Jadi di halaman 36 di situ ada gambar-gambar dan di sebelahnya ada kolom yang masih kosong, fungsi-fungsinya masih kosong. Kalian bisa menuliskannya di kolom-kolom yang kosong tersebut ya. Jadi waktu mendengarkan video dari Bu Nanda, sekalian kalian menulis di buku kalian masing-masing ya. Jadi yang pertama, mulut. Mulut itu fungsinya untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Jadi kalau masih besar tidak bisa ya ditelan di perut, jadi harus lebih kecil. Kemudian proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Apa saja? Bagian alat-alat pencernaannya yang ada di mulut yaitu ada gigi, lidah, kelenjar ludah atau air liur. Kemudian di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya adalah kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian akan
masuk ke dalam kerongkongan kita. Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Jadi dia seperti pipa ya, dia yang menghubungkan rongga mulut kita dan lambung kita. Kerongkongan memiliki dua bagian, yaitu bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Jadi, di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan yang dinamakan dengan peristaltik. Jadi, gerakan tersebut, gerakannya seperti meremas-remas makanan yang ada di kerongkongan, yang dapat akhirnya nanti bisa turun ke dalam lambung. Kemudian lambung. Jadi lambung itu menghasilkan yang namanya pepsinogen. Pepsinogen itu enzim ya. Jadi pepsinogen itu bentuk yang belum aktif dari pepsin. Pepsin juga enzim. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi membunuh mikroorganisme. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke dalam lambung, nanti akan masuk ke dalam usus halus. Jadi kita mempunyai dua macam usus ya, usus halus dan usus besar. Jadi setelah lambung masuk ke dalam usus halus. Jadi usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum dan jejunum yang tadi ya, usus 12 jari dan usus kosong. Sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Jadi usus halus itu utamanya fungsinya untuk menyerap atau menyerap nutrisi makanan atau sari-sari makanan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah usus besar. Di usus besar ini fungsinya untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Jadi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Proses pembusukan ini di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang namanya Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja melalui anus. Jadi, kalau usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan yang tadi Bu Nanda sudah jelaskan ya, sari-sari makanan. Kemudian kalau usus besar itu hanya menyerap air dan garam. Nah, setelah itu makanan yang tidak diperlukan atau sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibusukkan ya. Jadi di situ ada proses pembusukan. Setelah semua air dan garamnya sudah diserap, kemudian akan berubah menjadi bentuknya dalam bentuk feses atau tinja. Nah, setelah itu nanti akan dikeluarkan melalui anus kita ya. Nah, tadi Bu Nanda sudah menjelaskan ya tentang organ-organ pencernaan pada manusia ya, yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sekarang kita kembali belajar tentang iklan. Bu Nanda mempunyai sebuah iklan layanan masyarakat di sini ya, tentang gaya hidup sehat. Kalian bisa melihat di situ iklannya berupa iklan media cetak. Ada kalimatnya yang menarik, ada gambarnya yang menarik ya. Di situ ada kalimat apa saja? Yaitu kalimat perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikanlah perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, itu adalah kalimat yang menarik ya, yang dapat menarik masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat. Kemudian juga dicantumkan gambar-gambar yang menarik, contohnya mandi bersih, kemudian makan makanan yang bergizi, berolahraga,
kemudian membersihkan tempat buat mandi ya. Nah, itu juga gaya hidup sehat. Nah, baik. Hari ini sudah Bu Nanda jelaskan ya tentang sistem pencernaan pada manusia dan organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya, dan tentang iklan layanan masyarakat tentang gaya hidup sehat. Nah, sekarang Bu Nanda akan memberikan tugasnya ada di Google Classroom ya, seperti biasa. Jadi setelah kalian mendengarkan video dari Bu Nanda, silakan masuk Classroom dan segera mengerjakan ya, tidak perlu ditunda-tunda agar pekerjaannya cepat selesai ya. Baik, tetap semangat untuk belajar. Bu Nanda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.